Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Nah, ini Kak Sari sudah sampai di halaman 62 yang bagian B ini ya, Dek ya. Soal uraian. Nah, yang Kak Sari bahas kali ini nomor 1, 2, dan 3 saja. Nanti untuk nomor-nomor berikutnya akan Kak Sari bahas di video yang lain ya, insya Allah. Yuk, kita mulai. Oh iya, ada baiknya sebelum mulai kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Nomor 1. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Nah, ada 3 soal di sini. Untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil atau yang terbesar, kita harus merubah dulu setiap bilangan ini menjadi sama bentuknya. Maksudnya gimana? Kalau kita lihat di sini ada yang bentuknya pecahan, ada yang bentuknya persen, dan ada yang bentuknya desimal. Kan belum sama ya. Untuk itu Kak Sari akan rubah semuanya ke dalam bentuk desimal aja. Jadi yang 0,50 dan 0,7 ini sudah biarkan aja. Yang akan dirubah 2/7 dan 45%. Yuk, gini caranya ya. Kak Sari mau merubah dulu yang 2/7. Cara merubah 2/7 menjadi bilangan desimal itu gini aja deh, menggunakan bagi kurung. Jadi gini, 2 dibagi 7. Nah, 2 dibagi 7 kan nggak bisa. Kalau nggak bisa, di sini dikasih aja 0, nah sehingga di bawahnya boleh ditambahin 0. Sekarang menjadi 20. 20 dibagi 7 bisa. Berapa 20 dibagi 7? Dapat 2. Ya, 2 dikali 7 adalah 14. Dikurangkan 20 dikurangi 14 adalah 6. Sekarang 6 dibagi 7 nggak bisa lagi. Boleh dikasih 0. Atasnya nggak usah dikasih 0, lagi ya. Sekali aja ngasih 0 komanya. 60 dibagi 7 berapa, Dek? 8 ya. Nah, 8 dikali 7 adalah 56. Dikurangkan lagi 4 dan seterusnya. Kita ambil 2 desimal aja ya. Jadi 0,28. Kita pindahkan di sini. Oke. Terus yang 45%. 45% itu boleh ditulis 45/100. Nah, terus cara membuat desimalnya gini. Ini kan ada 3 angka. Berarti di sini kita siapkan 3 tempat juga. Terus yang paling belakang taruh angka di sini 5, berikutnya 4. Nah, kalau sudah tidak ada angka lagi yang bisa kita letakkan, terus dikasih 0. Gini, sehingga 45% adalah 0,45. Pindahkan. Terus yang 0,50 sudah desimal ya, biarkan aja 0,50. Nah, sekarang yang 0,7. 0,7 kalau kita lihat sekilas ini agak berbeda dengan teman-temannya. Yang lainnya di belakang koma ini ada 2 angka, dinamakan 2 desimal. Ini juga 2 desimal, ini 2 desimal karena ada 2 angka ya. Sementara 0,7 ini 1 desimal. Karena 1 desimal kita jadikan 2 desimal. Caranya gini aja, langsung ditambah 0 di belakangnya gitu. Jadi 0,7 itu sama dengan 0,70. Nah, kalau semuanya sudah dalam bentuk desimal gini, baru kita mau mengurutkan. Tadi yang diminta dari yang terkecil ya. Berarti kita ambil yang paling kecil dulu. Karena semuanya 0, ya udah kita hanya lihat angka yang di belakang komanya aja. Yang paling kecil di urutan pertama 0,28. Nih Kak Sari kasih tanda angka 1. Di urutan kedua yang paling kecil ini 0,45. Di urutan ketiga 0,50. Di urutan keempat atau yang terbesar 0,7. Kebetulan urut ya Dek ya. Oke, sekarang kita pindahkan. Jawabannya jangan yang 0,28 ini, tapi jawabannya yang di sini ya. Kita pindahkan di sana, di buku aja. Tapi Kak Sari pakai pensil ya. Urutan pertamanya berarti tetap ya ini. Tidak berubah urutan ya Dek, 2/7, 45%, 0,50 dan 0,7. Tinggal salin ulang aja. Gini. Ada baiknya sebenarnya koma pemisahnya ini pakai titik koma deh. Nah, gini. Supaya tidak mirip dengan koma yang di sini ya. Jadi 2/7 titik koma, 45% titik koma, 0,50 titik koma, terus 0,7 gitu. Oke. Lanjut ke yang B. Ini Kak Sari catat dulu. Caranya sama, nanti semuanya ini kita rubah ke dalam bentuk desimal ya. Yuk, sebentar ya.
Nah ini ya 4/5, 55 per mil ini bacanya, terus 45% dan 0,5. Sudah Kak Sari catat ulang. Sama, nanti kita rubah menjadi desimal. Yang paling atas dulu, 4/5. Caranya pakai bagi kurung ya. 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 kan nggak bisa. Berarti langsung dikasih 0, di sini boleh ditambahin 0. 40 dibagi 5 berapa? 8. Pas banget ya. 8 dikali 5 40. Dikurang hasilnya 0. Kita pindahkan jadi 0,8. Terus 55 per mil. 55 per mil itu artinya 55 per 1000. Per mil itu per 1000 ya Dek ya. Terus jadiin desimalnya gini. Ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. Maka kita sediakan 4 tempat juga. Gini. Tempat yang paling belakang letakkan angka 55. Nah, kalau masih ada sisa tempat di depan, selalu kasih 0. Gini. Terus komanya di belakangnya 0 yang paling depan gitu ya caranya. Jadi 55 per mil itu 0,055. Untuk persen ini ya 45%, caranya jadikan dulu pecahan 45 per 100. Kemudian desimalnya tuh 23. 1, 2, 3. Nah, untuk angka yang paling belakang letakkan angka 45. Paling depan kalau masih ada sisa taruh angka 0. Terus kasih koma gini. Jadi 45% itu 0,45. Oke, sekarang yang 0,5. 0,5 kan sudah desimal, biarkan aja. Nah, dari sini nih Kak Sari kasih garis ya. Yang 0,055 ini 3 desimal. Ada 3 angka di belakang koma. Sementara yang 0,45 ini 2 desimal. Kita jadikan ke 3 desimal. Caranya langsung boleh tambahin 0 di belakang. Kemudian yang 0,5 juga kita jadikan 3 desimal menjadi gini, 0,500 ya. Sehingga ada 3 angka juga di belakang koma. Yang 0,8 Kak sama, kita tambahi 02 supaya menjadi 3 angka di belakang koma. Nah, sekarang bisa kita perbandingkan ya. Mulai dari 0,800, 0,055, 0,450 dan 0,500. Diurutkan mulai dari yang terkecil. Kalau dari yang terkecil tentu saja di urutan pertama ini. Kak Sari catat di sini 0,055. Ini bacanya hanya 55 kalau kita abaikan 0 komanya. Sementara di urutan kedua adalah yang ini, Dek. 0, berapa? 450. Urutan ketiganya yang 500 ya. 0,500. Yang paling besar yang 800. 0,800. Berarti ini kita kembalikan ke soal aslinya. 0,055 itu adalah 55 per mil. 0,450 itu yang ini 45%. 0,500 adalah yang 0,5 dan 0,800 adalah yang 4/5. Jadi ini jawaban kita. Ya, yuk kita pindahkan ya. Ini sudah jadi urutan yang dari yang terkecil. Sini kita pindahkan. Kak Sari dikte aja ya, sama dengan pertama 55 per mil, kemudian 45%, kemudian 0,5 dan terakhir 4/5 gini. Sip. Sekarang kita berlanjut ke bagian C-nya. 750 per mil, 0,65, 70% dan 8/10. Masih diurutkan dari yang terkecil. Sama ya, kita buat desimalnya. Nah, ini angka-angkanya untuk yang C sudah Kak Sari salin ya. Yuk, yang dari atas dulu. 750 per mil. Artinya 750 per 1000. Gini. Sama dengan, boleh ini 0 sama 0-nya disederhanakan dulu, boleh Dek. Menjadi 75 per 100 aja. 75 per 100 itu desimalnya adalah 0,75.
Ya, udah bisa kan? Ini 3 tempat ya. Ini juga tuh 2, 3. Terus 2 tempat yang paling belakang untuk angka 75, yang paling depan ya 0 gitu ya. Udah mulai bisa. Yuk. 0,65-nya sudah desimal, biarkan. Sekarang yang 70%, itu boleh ditulis 70 per 100 ya. Ini boleh 0 sama 0 coret dulu nggak apa-apa. Terus 7 per 10 itu 0,7. Yang di sini 8 per 10, langsung jadikan desimal 0,8. Oke, semuanya sudah. Sekarang kita lihat untuk desimalnya. Di sini ada 2 angka di belakang koma. 0,65 juga 2 angka di belakang koma. 0,7 ini 1 angka di belakang koma. Taruh aja 1 0 lagi biar jadi 2 angka di belakang koma. Yang 0,8 juga gitu. Oke. Nah, sekarang ini baru kita bandingkan. Mulai dari yang terkecil. Di urutan pertama pasti 0,65 ini ya. Oke. Di urutan kedua 70 ya, kan habis 65. Nah, berikutnya 70. Setelah 70 yang mana? 75 atau 80? Tentu saja yang 75. Terakhir yang paling besar yang ini. Oke. Jadi kita jawab ya. Urutannya dari yang terkecil adalah 0,65, terus diikuti 70%. Ini kan nomor 2 nih, 70%. Terus nomor 3-nya 750 per mil. Dan terakhir atau yang terbesarnya yang ini, 8 per 10. Yuk kita pindahkan. 0,65, 70%, 750 per mil, terakhir 8 per 10. Yes, selesai. Nomor 1 selesai. Sekarang kita bisa beranjak ke soal nomor 2. Kita baca dulu nomor 2. Tentukan hasil penjumlahan berikut. Ada 5 soal ya, A, B, C, D, dan E. Kita kerjakan dulu satu persatu. Yang pertama untuk yang A. 4 per 9 tambah 2 per 9. Nah, kalau sekilas kita lihat, penyebutnya ini sudah sama-sama 9. Berarti langsung ditulis gini, per 9. Nah, pembilangnya atau bagian yang atas boleh langsung dijumlah deh. 4 ditambah 2. Berapa? 6. Gini. Sebenarnya jawaban 6 per 9 ini sudah betul, sudah boleh. Karena yang dimintakan hanya menentukan hasil penjumlahan. Tidak diminta untuk menyederhanakan. Tetapi nggak apa-apa, untuk proses belajar kita sederhanakan aja sekalian ya. 6 per 9 ini sama-sama bisa dibagi 3. 6 dibagi 3 adalah 2, 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi jawaban yang lebih bagusnya ini, 2 per 3. Oke. Sekarang yang B, 3 per 6 tambah 5 per 6. Sudah sama-sama per 6. Berarti di sini jawabannya langsung per 6. Tinggal yang atas aja, 3 ditambah 5, 8. Nah, kita jadikan pecahan campuran. Ini namanya pecahan tidak sejati. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut ya. Ini bisa dijadikan pecahan campuran. Caranya tulis dulu per 6. Terus kita berpikir 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 8. 6 dikali 1. Coba kita cek. 6 dikali 1 adalah 6. Agar jadi 8 masih ada sisa 2. Jadi gini bacanya. 6 kali 1 6 ditambah 2, 8. Tuh. Gitu. Terus 2 per 6 bisa disederhanakan sekali lagi. Satunya tulis aja dulu. 2 per 6 sama-sama dibagi 2 ya dek. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Ini jawabannya 1 per 3. Nah sekarang untuk yang C, 2 1 per 3 tambah 3 per 4. Ini Kak Sari tuliskan di kertas terpisah supaya lebih mudah memahami. Caranya gini untuk yang C. Kita pisahkan dulu. 2 1 per 3 itu menjadi 2 ditambah 1 per 3. Gini ya. Terus ditambah dengan ini 3 per 4. Nah sama dengan 2 ditambah. Nah yang 3 sama 4 ini kita cari KPK-nya deh. Ini kan belum sama. Kalau belum sama itu dicari KPK-nya. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Langsung ditulis gini 12. Oke, sekarang berpikir 3 menjadi 12 kan dikali 4. Berarti 1 juga harus dikali 4. 1 dikali 4 adalah 4.
gitu. Maksudnya 1/3 ini sama nilainya dengan 4/12 sama ya. Sekarang yang di sini 4 jadi 12 itu kan dikali 3. Berarti yang atas juga dikali 3. 3 dikali 3 9. Gini. Sama dengan 2 ditambah. Ini sudah 12 dan 12. Oh, berarti boleh langsung dijumlah. Tulis aja 1 kali 12. Terus atasnya dijumlah ya. 4 ditambah 9, 13. Nah, karena ini 13 lebih besar daripada 12, berarti masih bisa dijadikan pecahan campuran. Caranya seperti tadi. 13 dibagi 12 itu dapat 1. Di sini tulis 12 ya, sisa 1. 13 dibagi 12 itu dapat 1, sisa 1. Boleh kayak gitu caranya. Cek ulang. 12 kali 1 adalah 12, ditambah 1 adalah 13. Gini ya. Sehingga hasil akhirnya 2 ditambah 1 dulu, 3. Terus baru 1/12-nya ditulis. Wah, ini dia jawabannya untuk yang C. Oke, paham nggak? Mudah-mudahan paham. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan langkah-langkahnya atau hasilnya atau ada pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar ya. Atau boleh langsung ke WA-nya Kak Sari juga. Nanti di akhir Kak Sari kasih ya WA-nya Kak Sari untuk gabung di grup belajar anak-anak kelas 7. Oke, yang penting kita pindahkan dulu ini yang C, jawabannya 3, 1/12. Nah, gini. Sekarang yang D. 2/3 tambah 3, 5/9. Seperti tadi ya, 3-nya ini nanti akan Kak Sari letakkan di depan. Di apa ya istilahnya ya? Dipinggirkan dulu gitu. Nah, yang kita jumlah adalah yang pecahannya. Gini ya. D 3-nya gini. 3 ditambah gitu loh. Terus 2/3 tambah 5/9. Nah, maksudnya gini. Nanti hasilnya sama aja kok, agar mudah kita menghitungnya. Yuk, caranya sama dengan ini 3 ditambah. Di sini 3 dan 9. Harus kita cari KPK-nya. KPK dari 3 dan 9 adalah 9. Berarti dua-duanya harus dijadikan per 9. Kalau yang ini sih kan sudah per 9 ya, berarti tetap aja 5/9. Nah, yang berubah di sini 3 jadi 9 itu dikali 3. Berarti 2-nya juga harus dikali 3. 2 dikali 3 itu 6. Gini deh. Sehingga hasilnya 3 ditambah ini udah per 9, ini juga per 9, berarti boleh langsung ditulis per 9. Terus 6-nya ditambah 5, 11. Nah, 11 dibagi 9. Bacanya gitu, 11/9 itu 11 dibagi 9. Dapat berapa? Sisa berapa? Dapat 1, sisa 2. Ya enggak? Terus di sini nulisnya gini. Kita cek 9 kali 1 adalah 9 ditambah 2 adalah 11 tuh. Sehingga hasil akhirnya ini yang bilangan bulatnya ditambah bilangan bulat. 3 ditambah 1, 4. Terus 2/9-nya ditulis ulang gini. Nah ya, ini untuk yang D. Jawabannya 4, 2/9. Sekarang yang E. 2/3 tambah 2, 1/2 tambah 3, 1/4. Di sini ada 2 bilangan bulat. Ini akan Kak Sari tambah duluan. 2 ditambah 3 adalah 5 ya. Langsung kita tulis. Yang E gini aja caranya. Nah, ini tadi ya Dek, 2 ditambah 3-nya langsung Kak Sari tulis di depan, 5 gitu. Ditambah, sekarang yang pecah-pecahannya 2/3, 1/2, 1/4. Nah, gini. Sama dengan 5 ditambah 3, 2, 4. Ini kita cari KPK-nya. Nah, kalau sudah ketemu KPK-nya adalah 12. Kak Sari sengaja tidak mengajarkan cara menentukan KPK-nya ya, Dek ya. Karena Kak Sari anggap kalian sudah bisa. KPK kan ada di
bangku SD waktu itu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang lupa. Nah, kalau ada yang lupa, nanti kita bisa diskusi lebih jauh di dalam grup ya, Dek. Nanti di dalam grup itu kalian bisa menanyakan soal-soal yang sumbernya dari buku ini, juga bisa bertanya soal-soal di luar buku ini ya. Disimak aja, nanti Kak Sari kasih nomor WA-nya. Oke, lanjut dulu. 3 jadi 12 itu dikali 4, maka 2 juga dikali 4. 2 dikali 4 adalah 8. Terus 2 jadi 12 itu dikali 6, maka 1 juga dikali 6. 1 kali 6 adalah 6. 4 jadi 12 itu dikali 3, maka 1 juga harus dikali 3. 1 dikali 3 adalah 3. Nah, sekarang kita jumlah 5-nya tetap ditambah, ini sudah per 12, per 12, per 12. Berarti kita tulis per 12. Yang atas ditambah aja. 8 tambah 6, 14. Tambah 3, 17. Gini. Ini 17 per 12 bisa dijadikan pecahan campuran. Kita tulis dulu 5 ditambah 17 dibagi 12 itu dapat 1 sisa 5, Dek. Gini, per 12. Lagi-lagi harus dicek. 12 kali 1 adalah 12 ditambah 5 adalah 17 tuh. Benar. Nah, udah. Berarti hasil akhirnya 5-nya ditambah 1 dulu. 6. Terus 5 per 12-nya tulis. Ini dia jawabannya ya. Yuk kita pindahkan ya. 6, 5 per 12. Sip. Lanjut soal nomor 3. Geser dulu ya. Ini dia nomor 3. Tentukan hasil dari. Nah, karena di sini soalnya ada yang pengurangan, ada penjumlahan gitu ya. Beda dengan soal nomor 2 tadi. Kalau soal nomor 2 tadi penjumlahan semua. Bahkan nanti di sini ada yang bentuknya desimal dan persen juga. Nah, berarti caranya sedikit berbeda dengan nomor 2. Oke, Kak Sari ajarin ya caranya. Untuk yang A dulu, Kak Sari salin ulang ya soalnya. Nah, ini sudah Kak Sari salin ya untuk yang 3A. Jadi, yang dikerjakan dulu yang pengurangan, Dek. 2 per 15 dikurangi 1 per 2. Ini. Terus nanti kalau hasilnya sudah ketemu, baru kita tambah dengan 3 per 10. Jadi, 1 per 1. Ya, untuk 2 per 15 dikurangi 1 per 2, 15 sama 2-nya ini kita carikan KPK-nya. KPK dari 15 dan 2 adalah 30. Oke, 15 menjadi 30 itu dikali 2. Berarti yang atas juga dikali 2. 2 dikali 2 adalah 4. Gini. 2 menjadi 30 adalah dikali 15. Maka satunya ini juga harus dikali 15. 1 dikali 15 tetap 15. Nah, sekarang 4 per 30 dikurangi 15 per 30. Kalau pernya sudah sama, tulis ulang dulu per 30. Terus baru atasnya kita hitung. 4 dikurangi 15. Negatif ya, Dek ya. Negatif berapa? Negatif 11. Wow. Oke, sudah ketemu negatif 11 per 30. Sekarang kita tambah dengan 3 per 10. Tulis ulang aja. Sama dengan, nah di sini 30 dan 10. Kita tahu KPK-nya adalah 30. Gini, 30 menjadi 30 itu tetap, berarti atasnya juga tetap, negatif 11. Nah, sementara 10 jadi 30 itu dikali 3, berarti atasnya juga dikali 3. 3 dikali 3, 9. Hasilnya per 30 per 30, berarti kita tulis per 30. Nah, negatif 11 ditambah 9, negatif 2. Ini sebenarnya sudah jawaban, tetapi kalau mau disederhanakan lagi masih boleh ya, Dek. Negatif 2 sama 30 itu boleh sama-sama dibagi 2. Negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. 30 dibagi 2 adalah 15. Gini jawabannya. Negatif 1 per 15. Kita pindahkan ya. Negatif 1 per 15. Jadi nulis negatifnya boleh di sebelah pernya ya. Gitu. Sip, lanjut ke yang B. 3 per 7 tambah 4 per 21 dikurangi 13 per 14.
Nah, ini Kak Sari tulis yang 3/7 ditambah 4/21 dulu. Jadi dikerjakan dulu yang penjumlahannya. Nih ya, Dek, 3/7 tambah 4/21. 7 dan 21 ini KPK-nya adalah 21. Oke, 7 jadi 21 itu dikali 3. Berarti atasnya juga dikali 3. 3 dikali 3, 9. Ini 21 menjadi 21 itu tetap. Berarti atasnya juga tetap. Nah, per 21 tambah per 21 berarti langsung per 21 juga. 9 ditambah 4, 13. Oke, nah sekarang 13/21 ini kita kurangkan dengan 13/14. Oke, sama dengan lagi ya, dicari KPK-nya, Dek. 21 sama 14. KPK-nya adalah 42. Oke, kalian sambil mengingat-ingat cara menemukan KPK ya. Lagi-lagi kalau kesulitan nanti Kak Sari bisa bantu di grup ya. Tanya di kolom komentar juga boleh tuh. Tapi kalau di kolom komentar nanti penjelasannya agak sulit ya. Di grup aja ya, Dek ya. Kita belajar banyak nanti di grup. Oke, 21 jadi 42 itu dikali 2. Maka 13 juga dikali 2, 26. Nah, 14 menjadi 42 itu dikali 3. Maka 13 yang di sini juga dikali 3, 39. Sama dengan per 42 kurangi per 42. Ya udah, per 42 juga. Sekarang 26 dikurangi 39. Negatif ya, Dek ya. Negatif 13 gini. Udah, berarti ini aja hasilnya ya. Kita pindahkan negatif 13/42. Banyak yang negatif, nggak apa-apa. Mulai belajar tentang bilangan bulat negatif atau pecahan negatif di kelas 7 ya. Memang tingkat kesulitannya meningkat kalau dari SD, tetapi itulah hidup ya, semakin dewasa semakin besar, nah tingkat kesulitannya juga akan bertambah. Lanjut soal yang C. 4, 2/5 dikurangi 1, 1/3 tambah 2, 3/4. Yang dihitung yang depan dulu ini ya. 4, 2/5 kurangi 1, 1/3. Yuk. Ini sudah Kak Sari salin ulang. Untuk 4, 2/5 kurangi 1, 1/3. Caranya gini deh kalau pecahan campuran. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 5 kali 4, 20 ditambah 2. 22 per 5 gitu. Dikurangi 3 kali 1, 3 tambah 1, 4 per 3 gitu. Nah, sekarang ini 5 dan 3 kita cari lagi KPK-nya. KPK 5 dan 3 adalah 15. Oke, 5 menjadi 15 itu dikali 3. Maka 22 juga dikali 3. 66. 3 jadi 15 adalah dikali 5. Maka 4 juga dikali 5. 20. Ini ya, sama dengan per 15 dikurangi per 15, ya udah per 15 juga. 66 dikurangi 20. Berapa itu? 46. Nah, ini kan sudah hasilnya ya, tetapi yang atas ternyata lebih besar dari yang bawah, berarti bisa kita rubah menjadi pecahan campuran lagi. 46 dibagi 15 itu dapat 3, sisa 1. Cek 15 kali 3, 45 ditambah 1, 46. Tuh benar, gitu caranya ya. Oke, sekarang 3, 1/15 kita tulis di bawahnya sini lagi. Nah, soalnya berikutnya ditambah dengan 2, 3/4. Kalau pertambahan nggak usah dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Langsung aja bilangan bulatnya ini ditambah dengan bilangan bulat. 3 ditambah 2, 5. Gitu. Terus ditambah ini 1/15. Ditambah lagi 3/4. Ini ya. Sama dengan Kak Sari tulis di bawah 5 ditambah 15 dan 4, KPK-nya adalah 60. Nah, 15 menjadi 60 itu dikali 4, Dek. Nah, 1 juga harus dikali 4. 4. Lagi, 4 jadi 60 itu dikali 15. Berarti 3 ini juga harus dikali 15 ya.
45. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. Sama dengan 5 ditambah per 60 tambah per 60, ya udah per 60 juga. 4 ditambah 45, 49. Nah, ini sudah hampir selesai. Digabung aja sama dengan 5, 49 per 60. Selesai. Yes, kita pindahkan. Ini untuk yang bagian C. 5, 49 per 60. Nah, gini ya. Lanjut ke soal yang D. Di soal yang D, ini operasinya semuanya adalah penjumlahan. Kalau penjumlahan dan di sini pecahan campuran, tidak perlu dirubah ke pecahan biasa. Jadi yang bilangan bulat ini kita tambahkan dulu dengan bilangan bulat. 10 tambah 1 tambah 20 gitu ya, 31. Terus nanti yang pecahan ditambah pecahan ditambah pecahan. Kak Sari catat dulu ya. Nah, ini dia, sudah Kak Sari catat. Tadi, ini ya Dek, 10 tambah 1 tambah 20-nya kita gabung menjadi 31 gitu kan. 10 tambah 20, 30, tambah 1, 31. Terus ditambah dengan yang pecahan-pecahannya ini, 3 macam. Nah, gitu. Bisa kita hitung ya, sama dengan 31 ditambah 4 dan 3 dan 8 itu KPK-nya adalah 24. Gini. Ya. 4 jadi 24 itu dikali 6. Berarti 1 juga dikali 6. 3 jadi 24 itu dikali 8. 2 juga dikali 8. 8 jadi 24 itu dikali 3. 7 juga dikali 3. Oke. Sekarang per 24 tambah per 24 tambah per 24. Berarti langsung 31-nya tulis dulu. Gini. Nah, oke. Atas langsung ditambahkan semua. 6 tambah 16 adalah 22. 22 ditambah 21. 43 ya. Oke. Nah, ini 43 per 24 ini bisa kita jadikan pecahan campuran. Gini. 31-nya tulis lagi dulu. 43 dibagi 24 itu dapat 1, sisa berapa Dek? 19 ya Dek ya. Oh, bukan. Sebentar Kak Sari hitung. Oh iya, sudah benar, 19 per 24. Jadi ini kalau kita cek caranya gini, 24 dikali 1 adalah 24 ditambah 19 adalah 43 gitu. Jadi benar. Terus 31-nya ditambah aja dengan 1 yang besar itu atau bilangan bulatnya itu menjadi 32. Pecahannya ini ditulis ulang, 19 per 24. Ini jawabannya ya. Kita salin untuk yang D, 32 19 per 24. Yes. Terakhir yang E, 2,25 tambah 25% tambah 1 per 2. Nah, di sini Kak Sari mau merubah semuanya ke dalam bentuk desimal aja. Toh di perintah kita kan tidak suruh secara spesifik ke dalam bentuk apa, tidak harus ke dalam bentuk pecahan ya. Karena di sini soalnya ada desimal, Kak Sari mau merubah semuanya ke dalam bentuk desimal aja. Gini caranya, Dek. Yang pertama ini 2,25. Ini yang E ya, Dek ya. 2,25. Ini sudah bentuk desimal, jadi biarkan saja 2,25-nya. Terus yang 25%. 25% itu kalau dirubah ke dalam pecahan dulu nih ya, adalah 25 per 100. Kemudian kalau dijadikan desimal menjadi, ini ada 1, 2, 3. Tuh 2, 3. Paling belakang taruh angka 25, depannya 0. Berarti 0,25. Kemudian 1 per 2, ini kalau dijadikan desimal gini Dek. Satunya biarin. Nah, yang kita mau jadikan desimal yang 1 per 2 aja. Gini, 1 ditambah. Agar jadi desimal, 2-nya ini kita rubah menjadi 10. 2 menjadi 10 itu kan dikali 5 ya.
berarti 1 juga dikali 5. Nah gini, terus 1 ditambah 5/10. 5/10 itu kita jadikan desimal. Nih 1, 2, 1, 2. Oke, yang paling belakang ini taruh angka 5, depannya taruh 0. Nah gini, sekarang 1 ditambah 0,5 ya 1,5. Bisa kan 1 ditambah 0,5 ya? Bisa. Oke, di sini udah ketemu desimal semuanya. Tinggal kita jumlahkan, susun ke bawah aja. 2,25 ditambah 0,25 ditambah 1,5. Komanya harus lurus ya, ketiga-tiganya. Yuk kita jumlah. 5 tambah 5, 10. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 5 juga 10. 1 tambah 2 tambah 0 tambah 1, 4. Terus komanya ikut. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 4,00 ya. Kita pindahkan. 4,00 itu boleh ditulis 4 saja, Dek. Gini, 0 itu tidak berpengaruh apa-apa ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, atau yang di sini 1 ditambah 0,5-nya ini mau diperjelas ya, kok dapat 1,5. Caranya gini, 1 ditambah 0,5. Gini aja. Ini kan satunya ini nggak punya koma. Kalau nggak punya koma boleh dikasih koma 0 gitu boleh. Jadi 1 itu sama aja dengan 1,0. Yuk, 0 ditambah 5 adalah 5, 1 ditambah 0 adalah 1. Terus komanya turun gini ya. Jadi 1,5. Oke, terakhir bagi yang mau gabung di grup ya, sudah Kak Sari terangkan ya. Apa aja sih nanti yang mau kita lakukan di grup? Tentu saja belajar ya, Dek ya, di dalam grup nanti belajar dibimbing langsung oleh Kak Sari. Nah, belajar apa? Belajar matematika, materi kelas 7 dari awal sampai akhir. Itu nanti caranya gini, Dek, ketik nama _7, kirim ke nomor WA Kak Sari 081456109870. Nah, masuk ke grup ini berbayar ya, Dek, tapi murah aja sih, 1 bulannya 10.000. Nah, kalau kalian lebih nyaman yang bertanya adalah orang tua, boleh orang tua diminta aja untuk WA ke nomornya Kak Sari ini. Tanya-tanya dulu, Kak Sari, anak saya mau masuk ke grup, caranya gimana gitu. Nanti Kak Sari terangkan ya. Atau kalau kalian nanya langsung ke Kak Sari juga boleh di nomor WA ini. Insya Allah Kak Sari akan balas ya. Oke, Kak Sari sudahin dulu ya. Sampai ketemu di grup dan sampai ketemu di video-video yang lain. Selamat belajar adik-adik semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.